katanya bulukat hanya tapi sah ngeu menang kira-kira karena gadah tumon ni bu hanya tapi sah ngengkut gadah tumon tapi yang mentang je tapi sah guna pegah tumon bulukat yan maka tumon taat kepada Allah adalah taat kepada Rasul. Tumon sembahyang adalah mengeluarkan zakat yang wajib dan lainnya yang juga tidak wajib. Tumon syukur kepada Allah adalah berterima kasih kepada orang tua. Maka jika dihilangkan salah satu, yang sama dengan gadah tumon. Uhi dapat jehubu hanangkut atau uhi bajong ketok hanabu. Jamaah salat subuh yang mulia, senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla atas kesehatan, kesempatan dan kekuatan yang Allah memberikan kita secara percuma, free semuanya secara utuh tanpa harus kita membayar iuran harian, iuran bulanan, iuran tahunan, bahkan tidak ada iuran sekali seumur hidup pun. Hanya saja Allah meminta dan memerintahkan, menginstruksikan kepada kita agar kita bertakwa kepadanya. Baik takwa itu dalam ranah hablum minallah secara mahdah, atau takwa itu terimplementasi, teraplikasi dalam bentuk hablum minan nas atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menyampaikan salatu wassalama atas tuntunan dan mau'idhah serta risalah yang telah dibawakan oleh kepada kita semua, sehingga melalui tuntunan ini kita bisa membedakan al-haq dengan al-batil, bisa membedakan as-salih dengan salah, kita bisa membedakan al-haram dengan al-halal. Hamba Allah jamaah yang mulia, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an sebagai salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga beliau sebagai bapa tafsir di dalam sejarah kehidupan para mufassirin, Ibnu Abbas ditempatkan sebagai bapa tafsir. Artinya penulis, pengarang kitab tafsir yang pertama di dalam dunia tafsir Al-Quran, menyebutkan bahwa setidaknya ditemukan ada sebagai sampel 3 ayat Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita taat kepadanya. Allah perintahkan kita taat kepada Rasulnya. Itulah ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Orang-orang yang belajar tata bahasa, baik tata bahasa Indonesia, tata bahasa Arab, tata bahasa Inggris, kita menemukan satu aturan di dalam tata bahasa. Itu ada kata konjunktif. Artinya kata yang ketika terpadu dua itu sama, setara. Atau dalam bahasa Arab, qawaid lughah al-arabiyah, itu ada istilah dengan ataf. Ada ataf dan ma'tuf yang diatafkan. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Itu pengulangan kata dengan menggunakan huruf ataf atau huruf konjunktif. Taatlah kepada Allah dan ini adalah rangkaian. Artinya sebagaimana kamu taat kepada Allah, ya sebagaimana itu kamu taat kepada Rasul, karena yang menyuruh taat kita pada Rasul, Allah yang menyuruh taat kepada dirinya tadi. Jadi ati Allah 100%. Wa ati'ur rasul juga 100%, karena yang men-100%kan ati'ur rasul Allah tadi. Jadi di sini
disanding dan diganding. Tidak boleh terpisah. Maka kita tidak sah ketaatan kepada Allah sekiranya tidak sekalian juga dengan ketaatan kepada Rasul. Apalagi sebaliknya. Apalagi hanya ketaatan kepada Rasul tanpa ketaatan kepada Allah. Jauh lebih tidak sah. Maka Allah menggandingkan ketaatan kepadanya. Ati Allah. Taatlah kepada Allah. Absolut. Tidak ada pengurangan persentase. Hana dalam ayat Quran atau dalam hadis. Taatlah kepada Allah 99%. Tidak ada. Karena taat kepada Allah adalah total loyalty. Penuh ketaatan. Tidak ada yang berkurang. Tidak berkurang 0,00 sekalipun. Tidak sampai apalagi angka 1. Tidak ada 0,00 pun yang berkurang. Maka taat kepada Allah total loyalty. Artinya taat sepenuhnya. Full ketaatan. Jadi kita sering naik mobil full AC. Ini kalau dengan Allah full taat. Penuh ketaatan. Wa ati'u Rasul. Penuh ketaatan kepada Rasul. Karena Allah mengulangi kata yang sama. Ati'u sama. Maka yang namanya taat kepada Allah atau bahasa kita patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul itu adalah patuh 100% secara full, secara penuh, secara absolut tanpa ada lebih kurang. Hanya lebih kurang bahasa Aceh. Konjit bacut saho. Tetapi benar-benar searah taat kepada Allah dan Rasul itu atas perintah Allah, di mana kalimat itu Allah sendiri yang menggandengkan. Hal ini berbeda dengan taat kepada manusia. Memang Rasul notaben manusia, tapi beliau Rasul. Sedangkan pada saat wa ulil amri minkum, dan kamu taat kepada pemimpin, Allah tidak mengulangi kata-kata wa ati'u ulil amri minkum. Tapi langsung saja ati'ullaha wa ati'ur rasula. Allah tambah wa ulil amri. Tidak pakai wa ati'u ulil amri. Ini menunjukkan bahwa walaupun kita berkewajiban patuh kepada ulil amri, ini tidaklah sama sebagaimana kewajiban taat kepada Allah dan Rasul. Lantaran taat kepada Allah dan Rasul itu kebenaran mutlak, sementara wa ulil amri itu berkaitan dengan manusia, di mana di sana ada celah-celah terdapatnya kekurangan. Maka kita tidak menyamakan ati Allah wa ati'ur Rasul dengan loyalitas kepada manusia. Sebab kita patuh kepada manusia itu sebatas kebenaran. Menyohana betul, jangankan siapa-siapa, itu dalam ayat ditemukan, orang tua kita saja, fala tuti'ahuma. Kamu tidak berhak patuh kepada keduanya, kalau itu melanggar dengan aturan Allah. Maka jangan bersedih. Para pemimpin jangan bersedih jika rakyatnya tidak patuh 100%, kalau di sana terdapat celah-celah yang tidak selamanya itu kadang-kadang mengandung nilai kebenaran secara hakiki. Itulah beda kita dengan manusia, beda dengan Allah dan Rasul. Dan juga jangan bersedih jika ada orang tua tidak dipatuhi anak 100%. Mungkin ada kekurangan pada kita pihak orang tua. Jangan kecewa jika seorang guru tidak dipatuhi oleh murid 100%. Karena kita guru juga banyak kekurangannya. Jangan bersedih hati jika kita kecil tidak diikuti oleh warga kampung 100%. Karena kita kecil juga manusia biasa yang banyak salah. Jangan jika kita ulama tidak dipatuhi oleh umat 100%. Karena kita ulama pun punya kekurangan. Karena kita bukan Rasul. Jadi ini Allah bedakan semuanya. Sehingga kita bisa menempatkan kepatuhan dengan full loyalty itu kepada Allah dan Rasul saja, yang lain menyesuaikan.
Namun taat kepada pemimpin adalah sebuah kewajiban di dalam kita hidup berbangsa dan bernegara, selama itu menjurus kepada perintah Allah, kepada perintah Rasul dalam bingkai kebenaran dan kemaslahatan. Itu wajib dipatuhi. Allah yang mulia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Ibnu Abbas menggandengkan kata-kata salat dengan kata-kata zakat di dalam Al-Qur'an. Aqimus salata wa atuz zakata. Aqimus salah adalah ibadah kita kepada Allah dalam bentuk non materi, immaterial, bukan dalam bentuk benda. Tapi ketaatan kita dalam bentuk ibadah jasadiyah, ibadah ruhiyah, ibadah badaniyah, bukan ibadah maliyah. Maka salat itu bukan ibadah maliyah. Hana tanya sembayang padum nisab, hana tanya sembayang padum kilo, hana tanya, karena itu adalah ibadah immateri, bukan ibadah pemberian kita pada manusia. Lalu Allah menggandengkan dengan wa'atuz zakah, artinya dengan ibadah maliyah, dengan ibadah mengeluarkan harta. Sebagaimana tadi tidak sah ketaatan seorang hamba kepada Allah tanpa taat kepada Rasul, maka Allah mau menyampaikan bahwa juga tidak dihitung orang itu taat kepada Allah hanya dengan menunaikan salat tanpa mengeluarkan zakat dan lainnya yang bersifat zakat pemberian. Kenapa ati Allah digandingkan dengan wa ati Rasul? Karena Allah paketkan satu paket. Kenapa aqimus salah dilanjutkan dengan wa atuz zakah? Sama juga Allah paketkan dengan kalimat ataf tadi, dengan huruf konjunktif, salat dan zakat. Kalau salat saja tidak mempedulikan zakat, ini namanya kepincangan. Bahasa Pak Nasir, hana timang. Sembayang gepetimang. Zakat petimang, nyahna timang, karena kedua-duanya itu Allah yang membalankan, Allah yang menyeimbangkan, Allah yang menyetarakan. Artinya manusia tidak hanya dilihat kepatuhannya kepada Allah dalam bentuk format salat, tapi juga dilihat kecintaannya sesama hamba, sesama manusia secara horizontal kemanusiaan, bahwa dia juga mengeluarkan harta yang ia miliki dalam bentuk zakat. Kenapa zakat disebutkan, yang lain tidak disebutkan? Yang lain disebutkan pada tempat yang lain. Tapi kalau dalam ayat ini, aqimus salah wa atuz zakah, tidak disebutkan aqimus salah wanhar, sembahyanglah dan berkurban. Kurban disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu fasalli li rabbika wanhar. Itu cerita dalam ayat yang lain. Dalam ayat ini disebutkan zakat. Kenapa? Karena zakatlah yang wajib. Sedangkan kurban disebutkan pada ayat yang lain, tidak digandengkan dengan ayat ini karena memang bukan hukumnya wajib. Ini sedang bicara tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Berarti terdapat kepincangan dan ketimpangan. Tidaklah seimbang bagi orang yang hanya care, peduli dia kepada ibadah salat tanpa peduli kepada ibadah zakat. Oleh karena demikian, Allah tidak menganggap kita patuh kepada Allah tanpa kita mengeluarkan harta yang kita miliki sesuai dengan prosedur aturan dalam hukum fikih zakat. Yang ketiga, Allah menggandengkan dalam ayat Al-Quran seperti terdapat dalam surah Luqman, anishkurli wali walidaika, dan kamu bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Digandengkan lagi wali walidaika, dan kamu bersyukur pula kepada kedua orang tuamu. Artinya kebaikan kita kepada Allah, loyalitas kita kepada Allah masih belum Allah terima tanpa ada kebaikan kita kepada kedua orang tua kita.
tanpa ada kepatuhan kita kepada kedua orang tua. Maka di dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, Allah jelas mengatakan, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu engkau berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Sebagaimana kita bersyukur kepada Allah, demikianlah Allah menyuruh kita untuk berterima kasih kepada kedua orang tua, karena di sanalah terdapat perhatian yang luar biasa yang tidak ditemukan pada perhatian yang lain. Allah menciptakan kita, memberikan kita rezeki, maka rezeki yang kita peroleh itu adalah percuma, tanpa harus kita bayar, tanpa iuran seperti kita sebutkan tadi. Maka kita diperintahkan oleh Allah mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Karena Allah tidak mengharapkan apapun dari kita, maka sama persis perintah Allah, wali walidaika, engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu, karena di sanalah kita mendapatkan kebaikan yang tulus dan kebaikan yang ikhlas. Kenapa tidak dengan orang lain? Karena orang lain tidak setulus orang tua kita. Anak soyak petimang katanya wate mengkreh-kreh, itulah orang tua kita yang petimang. Anak urea petimang katanya menyokam kuin lang tapi, itulah orang tua kita yang memberi perhatian. Anak so sayang kepada katanya apabila katanya sudah bukan lagi orang hebat, tapi orang tua kita masih selalu sayang dengan keadaan kita. Lihatlah di masa anak-anak saja. Ketika anak-anak itu berbeda dengan anak orang lain, mungkin anak orang yang hebat banyak yang peduli, nasohoi, nasoh pekaru, nasoh tingku-tingku. Apabila anak itu ya mungkin dipandang ada nilai lebih. Anak miat gelih, maksudnya anak miat gelih, ya lucu kita lihat, menimbulkan kekaguman orang lain, sehingga semua minta gendong karena anak yang geli, putih dan sebagainya. Tapi ketika seorang anak mengkulutu saja, seorang anak mengkelipeh, ngeidom, anak saya ya tingkunya, tapi orang tua lah yang menggendongnya. Anak icum legop, gecum gerau ke, legop gerau ke. Di sini kita tidak bisa mendapatkan dari orang lain, kecuali hanya dari orang tua kita. Maka Allah menggandingkan, anishkurli, syukurlah kepadaku, kata Allah, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, sebab di sana engkau dapatkan sesuatu yang super gratis, tidak didapatkan dari orang yang lain. Dengan orang yang lain adakah kasih sayang? Ada, tetapi tidak sebanding dengan kasih sayang orang tua kita. Maka disebut dengan kebiasaan. Ada bias-bias pada orang lain. Tu yang napantun pak, ku imum tembai, keriling ku kecanggangnya kau sangatnya. Kenapa kadang-kadang orang begitu suka dengan kita? Ada sesuatu mungkin yang menurut dia, ada yang dia harapkan kepada kita, atau ada sesuatu yang ingin dia minta balas dari kita. Maka ada simbol kasih sayang yang timbal balik, yang bias istilahnya tidak sama dengan apa yang diberikan oleh orang tua kita. Itu yang dalam kehidupan menanti. Kamu keren-keren itu ya nalingon tu. Bean dapakat kupi gop, ipakat je bean dapakat kupi jeb kupi gop. Tanya pakat je kupi hitam jeb le nya kamu keren-keren itu. Artinya kita terus semakin renggang dengan hubungan manusia. Kenapa? Karena tidak ada ketulusan. Tapi dengan orang tua ada ketulusan. Lihat itu orang-orang yang ribut. Urang teka karu ngeleko, gede bak mak tu go. Pak teka karu, tegot ham tinggal ke ping mak, teka karu kawo bak mak. Nah itu menunjukkan bahwa seolah orang tua mengatakan, "Menyohana le urang perumun long yang perumun ke le si." Inilah anishkurli wali walidaika. Jadi di dalam kita beragama, beramal, perintah agama itu tidak boleh dipisahkan. Hanjit pisah ya. Bean tayak pisah tanyan, bulukat hanjit tak pisah ngeu, menang kira-kira. Karena gadah tumon ni. Bu hanjit tak pisah ngengkut, gadah tumon, tapi yang mantang hanjit tak pisah. Guna pegah, tumon bulukat yan maka tumon taat kepada Allah adalah taat kepada Rasul.
Tumon sembahyang adalah mengeluarkan zakat yang wajib dan lainnya yang juga tidak wajib. Tumon syukur kepada Allah adalah berterima kasih kepada orang tua. Maka jika dihilangkan salah satu, yang sama dengan gadah tumon. Puhi dapat jehubu hanang ket, atau puhi pajong ketok hanabu. Nah, kerja orang begitu salah satu hana itu pasti ada sesuatu yang dia sampaikan. Dapat jehubu mengket hana. Karena kekele orang. Atau nangket, gimana pajong ketok? Mu boleh bet. Gadah tumon ke. Dapat jehubu lukat, mu hana. Atau tajuk utak, bet tajuk melukat. Gimana tajuk utaknya melukat hana? Gadah tumon. Maka Allah kenakan, kiban kataan kelung mentang. Ke Nabi hana kataan, gadah tumon. Kiban ka sumayang mentang, kabuh jaket hana, gadah tumon. Kiban ka syukur kepada lung mentang, hana ka syukur pada urisi, gadah tumon. Mudah-mudahan bak tungkuimu maimun nyanna pantun-pantun yang berkaitan dengan gadah tumonian. Demikian tunggu-tunggu mudah-mudahan manfaat mauizah beritayo. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam beberapa hari ke depan insyaallah kita akan merayakan Idul Adha sekaligus memasifkan, artinya menyemarakkan ibadah kurban sebagai hablum minan nas kita yang juga berkaitan dengan yang kita sampaikan, artinya menegakkan salat itu hablum minallah kita, berzakat, berkurban, bersedekah dan sebagainya itu memupuk rasa hablum minan nas kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.